Halo, selamat pagi pemirsa. Kabar baik di hari yang penuh kasih. Misa Natal di berbagai kota di Indonesia berlangsung aman dan lancar. Dengan dilandasi semangat toleransi yang tinggi, hampir seluruh elemen bangsa ikut larut dalam kesemarakan Natal. Tidak cuma menyeru, mereka juga ikut menjaga agar Natal kali ini benar-benar dapat dirayakan umat Nasrani dengan hikmat dan juga damai. Inilah editorial Media Indonesia edisi hari Kamis, tanggal 26 Desember 2019 dengan tema Rayakan Natal, Nyalakan Harapan. Bersama saya, Zakia Arfan, dan juga kami menunggu partisipasi Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami di sambungan telepon 021 583 99 100 atau Anda bisa juga mention akun Twitter kami di @mediaindonesia. Dan sudah bersama kami anggota Dewan Redaksi Media Group, sudah ada Bang Usman Kansong. Selamat pagi Bang Usman, apa kabarnya? Selamat pagi Zakia, kabar baik. Kabar baik. Baik Bang Usman, kita sudah melihat ini ya bahwa perayaan Natal yang kemarin juga sempat ditakutkan dengan penjagaan yang juga diperketat ternyata berjalan dengan aman dan lancar. Dan kita juga akan membahas sebelum kita masuk ke tema editorial kita pemirsa, kita juga akan melihat beberapa headline yang ada di surat kabar Media Indonesia pada pagi hari ini. Yang pertama, ini yang menjadi headline, ada sebuah foto ini yang menarik ya Bang Usman. Komunitas lintas agama kunjungi katedral, dan juga di sini ada pesan yang sangat baik sekali dari Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo yang mengingatkan begitu bahwa ini semangatnya untuk meningkatkan persahabatan dan juga untuk persaudaraan bagi bangsa Indonesia. Ini sebagai momentum yang memang tepat begitu ya Bang Usman ya. Iya. Di foto itu kelihatan sekali ya, simbolis banget begitu bahwa komunitas lintas agama, ada yang berjilbab, ada yang berpeci begitu kan. Itu menunjukkan ada persaudaraan ya. Bahwa kita semua adalah bersaudara, dan Uskup Agung itu mengatakan ya sebetulnya kita ini berbeda-beda sejak dulu ya. Jadi untuk apa dipersoalkan perbedaan itu, karena sudah ada sejak dulu. Ya mari kita rayakan perbedaan itu, kira-kira seperti itu dengan bersaudara. Kira-kira seperti itu yang diharapkan. Karena Indonesia memang merupakan negara majemuk dengan berbagai keberagaman. Ini sebenarnya sudah tidak perlu diingatkan lagi. Ini sebenarnya sudah menjadi nadi dari masyarakat Indonesia begitu, beragam, menjaga persatuan. Mestinya seperti itu, tapi faktanya kadang-kadang keberbedaan itu menjadi pangkal, menjadi pemicu. Nah, karena itu memang kita harus terus mengingatkan sih sebetulnya. Tidak menganggap bahwa sudah taken for granted begitu. Baik, iya. Jadi kalau kita lihat ini foto yang memang sangat indah sekali begitu ya Bang Usman ya, dengan berbagai latar belakang agama, mereka bisa bersatu di sini, dan juga dengan senyumnya yang semua dengan sumringah begitu. Hari ini Bang kita Usman. ada 4 foto sebetulnya yang menggambarkan keberagaman terkait dengan Natal. Di halaman 3 itu ada anak-anak SD di Madiun yang memberikan hadiah kepada SDN begitu, SD negeri memberikan hadiah Natal kepada SD Kristen misalnya. Kemudian juga ada foto Pak Anies ya, itu mendatangi satu misa misalnya. Kemudian ada hadiah Natal yang diterima oleh seorang Muslim misalnya begitu. Itu ada 4 foto lah sekurang-kurangnya kita hari ini menggambarkan bagaimana keberagaman Natal kemarin. Baik, mungkin pemirsa juga bisa melihatnya langsung di surat kabar Media Indonesia pada hari ini. Kemudian juga pemirsa yang menjadi salah satu berita atau headline di Media Indonesia ini di halaman kedua, ini terkait tentunya kayak kemarin ya, terutama di Jakarta, mungkin Anda juga salah satunya ini merasakan dari tengah malam, dini hari hingga pagi hampir siang ini hujan deras. Tidak hanya di Jakarta, sebenarnya ini sudah hampir merata 70% lebih di Indonesia. Musim penghujan sudah dikatakan sudah terjadi begitu. Dan tetapi ada salah satu bencana yang biasanya mengikuti dengan sudah masuknya musim hujan, yaitu banjir ini di 2020. Karena menurut BMKG ini Bang Usman dan juga pemirsa, puncaknya justru nanti di Januari ini. Ini belum puncak Bang Usman, tapi sudah seperti ini. Mengapa ini kita seperti bencana tahunan tidak dipersiapkan dengan baik, padahal tahu ini selalu terjadi dan terulang setiap tahunnya. Iya, ini antisipasinya. Sebetulnya itu kan sistem drainase ya, kalau bagus itu kalaupun ada banjir akan cepat surut. Nah, ini pemerintah daerah terutama ini bagaimana membuat drainase yang bagus begitu ya, saya kira. Kalau tidak ya seperti di gambar ini, seperti di foto Media Indonesia tadi, Bandung yang kita lihat adalah dataran tinggi juga kena banjir begitu kan. Betul.
Baik, artinya memang saat pembangunan ini sebenarnya dilakukan oleh pemerintah daerah, tetapi mungkin perencanaannya, tata ruangnya ini yang tidak dipikirkan dengan baik, begitu Bang Usman? Iya. Oke, baik. Dan pemirsa, kita akan ke informasi yang ketiga, ini terkait dengan pejabat struktural KPK ditata ulang. Jadi ini KPK rencananya akan menggelar lelang terbuka untuk jabatan struktural. Ada 6 posisi yang belum diisi pejabat definitif. Nah, ini terkait dengan KPK ini untuk memberikan posisi lelang terbuka ini, Bang Usman. Bagaimana Bang Usman melihat ini? Ya, saya kira ini baik ya. Ini baik, lelang terbuka, nanti akan dinilai mana yang bagus untuk menduduki posisi di 6 jabatan struktural tadi. Salah satunya adalah juru bicara ini yang sedang ramai jadi pembicaraan. Ya, Pak Febriansyah itu sekarang menjadi kepala biro. Kepala biro, jadi dia dibolehkan juga untuk mengangkat juru bicara atau memilih juru bicara atau mengusulkan begitu, atau kalau dia mau jadi juru bicara ya merangkap jabatan tidak boleh. Kepala bironya harus ditinggalkan, kira-kira seperti itu. Tapi harus memilih salah satu. Iya, lelang jabatan ini saya kira bagus lah ya. Bagus. Ini salah satu bentuk transparansi juga, begitu ya, Bang Usman. Baik, dan pemirsa, itulah beberapa informasi yang ada di Surat Kabar Media Indonesia pada pagi hari ini, dan kita akan langsung menyaksikan apa yang sudah menjadi tema dalam editorial Media Indonesia pada hari ini, Rayakan Natal, Nyalakan Harapan. Selamat menyaksikan. Rayakan Natal, Nyalakan Harapan. Bersatu, karena aset terbesar bangsa ini adalah persatuan, adalah kerukunan, adalah persaudaraan. Aset terbesar bangsa kita adalah itu. Selain kita dianugerahi oleh Allah sumber daya alam yang melimpah. Oleh sebab itu, saya selalu menyampaikan, marilah kita menjaga persaudaraan kita. Kabar baik di hari yang penuh kasih. Misa Natal di berbagai kota Indonesia berlangsung aman dan lancar, dilandasi semangat toleransi yang tinggi. Hampir seluruh elemen bangsa ikut larut dalam kesemarakan Natal. Tak cuma menyeru, mereka juga ikut menjaga agar Natal kali ini benar-benar dapat dirayakan oleh umat Kristiani dengan hikmat dan damai. Sebelumnya memang ada penolakan di sejumlah daerah dari sekelompok masyarakat di sejumlah daerah terhadap perayaan Natal. Memprihatinkan di satu sisi, namun di sisi yang lain kita mesti yakin bahwa gerakan-gerakan seperti itu hanyalah riak yang jika kita bisa membendungnya dengan baik, tidak akan bakal menggoyahkan bangunan utuh kebinekaan negeri ini. Fakta tersebut sekali lagi membuktikan bahwa sesungguhnya fondasi toleransi keagamaan bangsa ini masih cukup kuat untuk menahan gelombang-gelombang liar yang belakangan kerap datang merisak. Inilah cermin kecil Indonesia, yaitu tentang bagaimana indahnya saling menghargai perbedaan dan mensyukuri keragaman. Inilah gambaran Indonesia, negara yang dikenal sejak lama dengan toleransinya yang berkadar tinggi. Natal kali ini setidaknya memberi bukti kebinekaan dan toleransi semestinya memang membawa kedamaian dan persatuan, bukan perpecahan. Damai dan hikmatnya Natal tahun ini sekaligus mengingatkan kita untuk memuliakan keberagaman secara persisten. Karena inilah kekuatan utama bangsa ini melawan gerakan intoleransi saat ini maupun nanti. Spirit itu juga sangat relevan dengan pesan yang disampaikan Uskup Keuskupan Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo pada Misa Natal di Gereja Katedral Jakarta kemarin. Menurutnya, perbedaan di dalam bangsa seperti suku, bahasa, dan agama sudah ada sejak dulu. Namun perbedaan itu dapat diselesaikan para pendiri bangsa dengan cara yang istimewa, yaitu melalui Pancasila. Suharyo menegaskan itulah yang sekarang mesti dirawat, itulah yang sekarang harus diperjuangkan di tengah-tengah gejala baru lunturnya kebersamaan itu. Ada 3 hal yang ditengarai memicu lunturnya kebersamaan warga negara, yakni ujaran kebencian, intoleransi, dan politik identitas. Toleransi jelas tak boleh luntur, spirit keberagaman tidak boleh sedikit pun memudar. Ingatlah bahwa kita hidup di dunia yang penuh dengan hiruk-pikuk konsumerisme, korupsi di segala lini, perebutan kekuasaan, kemiskinan, kemunafikan, degradasi moral, kemalasan, dan kebodohan. Natal sesungguhnya mengajarkan kita bahwa kekuatan toleransi dan keberagaman
akan menjadi landasan kukuh untuk menghadapi tantangan-tantangan pelik itu. Perayaan Natal semestinya juga semakin kontekstual untuk sekaligus merawat dan memperkuat rasa cinta terhadap tanah air. Dalam skup yang lebih luas, seperti diungkapkan Uskup Katolik Roma paling senior di Timur Tengah, Uskup Agung Pier Battista Pizzaballa, saat memimpin misa di Yerusalem, Natal bisa dimaknai pula sebagai hari untuk merayakan harapan. Sesulit apapun masa yang kita lalui, tak pernah ada alasan untuk tidak menyalakan harapan. Nyala harapan mesti dijaga agar mata kita tak buta, sehingga mampu melihat cahaya. Obor harapan harus dijaga agar hati kita tak lekas mati sehingga bisa mendengar nurani. Selama api harapan itu kita pegang teguh, bangsa ini patut berharap kerukunan dan persaudaraan bakal tetap terpelihara, baik persaudaraan atas dasar kemanusiaan maupun persaudaraan kebangsaan. Ya, rayakan Natal, nyalakan harapan, itulah yang menjadi tema editorial pada pagi hari ini. Dan pemirsa, Anda bisa berpartisipasi bersama kami di nomor telepon 021 583 99 100. Kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami. Ya, baik. Dan pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan saat ini kami sudah tersambung bersama dengan Romo Muji Sutrisno, rohaniawan yang juga budayawan. Selamat pagi, Romo. Selamat pagi. Baik, Romo, melihat kemarin Natal begitu ya, bisa dikatakan berjalan dengan baik, damai, tenang. Bagaimana Anda melihat ini? Pertama, ini bukti bahwa sesungguhnya bangsa Indonesia yang bineka ini ketika kembali ke kesadaran batin wasisnya yang merajut kebinekaan ini menjadi Indonesia dalam aras spiritualnya, hari raya Natal, kemudian hari-hari keagamaan kita yang lain, itu sebenarnya bangsa ini amat kuat hingga seluruh intoleransi bentuk-bentuk kecil dan area-area kecil yang itu mesti kita hadapi bersama. Itu pertama. Yang kedua, ketika masing-masing ini kembali ke kesadaran batinnya religius dan mempersilahkan rahmat, kasih, berkah itu masuk ke hati kita dan budi kita, pasti ujaran kebencian itu juga akan sirna. Karena yang akan kita katakan, kita lakukan adalah kasih, berkah, toleransi, sikap-sikap baik, menyalami kebahagiaan orang lain kalau sedang bahagia, tidak hanya selamat Natal, tapi selamat Idul Fitri, selamat semua hari-hari semuanya, yang kita semuanya adalah bersaudara, kita semua adalah bersahabat. Baik. Dan ini bukti nyata bahwa kita bisa dan terus kita mesti merajut jalan kebudayaan, jalan peradaban ini. Dahsyat, dahsyat, dan dahsyat. Oke. Baik, Romo, kemarin ini kan juga dikatakan oleh Uskup Agung Pier Battista Pizzaballa begitu, mengatakan bahwa Ya, Natal betul. ini bisa dimaknai pula sebagai hari untuk merayakan harapan. Nah, kalau untuk di Indonesia sendiri ini merayakan harapan yang seperti apa ini, Romo? Nah, ini siap Natal kan kita menjelang tahun baru. Maka harapan tahun 2020 ini adalah satu, kita sudah punya motivasi religius spiritnya, toleransi, bersaudara lagi, trust satu sama lain ini harus menghadapi persoalan 2020 ini adalah satu, soal keadilan sosial, ketidakadilan sosial itu. Ya, ada gap, ada yang menyebabkan apa, misalnya juga kasus Papua segala macam ini harus kita hadapi semua. Mereka saudara-saudari kita untuk tahun 2020 itu. Berikutnya kita ini tahap di mana Presiden Jokowi ini juga melangkah untuk langkah berikutnya, dan itu mesti soal pendidikan, soal kita satu sama lain mengorangkan dengan apa, dengan harkatnya, itu harus masuk ke sana. Lalu yang ketiga, kita lalu mau mengatakan kalau kita tidak bisa mencintai Indonesia dan belum ke sana, paling tidak jangan mengganggu
kalau kita tidak bisa memberi kontribusi untuk perjalanan bangsa ini menjadi makin beradab seperti cita-cita proklamasi dari konstitusi dari para pendiri bangsa kita, jangan mengganggu, apalagi jangan mengaco dengan ujaran kebencian semuanya. Dan di situ medsos dan Anda semuanya betul-betul merupakan warta gembira, warta kebenaran yang indah untuk Indonesia ini. Ini saya kira. Baik, itu yang menjadi harapan-harapannya begitu ya, Romo. Tapi kalau kita melihat kemarin ini berjalan dengan sangat baik, dengan sangat lancar, meskipun ada riak-riak kecil. Tetapi apakah Anda masih ada optimistis bahwa toleransi di Indonesia ini bisa kembali membaik begitu, Romo? Saya optimistis. Kenapa? Karena yang istilahnya itu menggeber soal intoleransi ini juga medsos dan mereka yang katakan, kalau saya mau mengatakan, yang istilahnya itu bukan berkehendak baik. Mereka yang betul-betul tidak mau mencintai Indonesia ini dengan tulus sekali semuanya. Ada motivasi kepentingan mengatur semua. Tapi itu semuanya adalah ria-ria yang kalau kita hadapi bersama terbukti dengan Natal tahun ini. Malah di daerah-daerah semuanya juga saling berusaha untuk bisa membantu, ikut security-nya, ikut keamanan, dan kemudian di Padang itu daerah Sumatera Barat itu juga bisa langsung ke sana ya. Kesadaran inilah. Jadi memang kita harus kembali kesadaran batin kita, kembali bahwa kesadaran ini saudara-saudari kita sebangsa setanah air yang bineka, ya, keragaman, lalu beda agama, semua itu adalah berkah yang memperkaya satu sama lain. Dan dengan itulah bineka Indonesia, bineka yang beragam ini menjadi satu Indonesia yang dinamis. Jadi ria itu adalah dinamika saja untuk proses berkembang maju, tidak statis itu. Ya kan? Baik Romo Muji Sutrisno, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat Natal juga, dan juga pemirsa. Kami akan juga membahasnya ini, Bang Usman. Tadi dikatakan Romo Muji optimistis sekali begitu bahwa toleransi keberagaman di Indonesia bisa membaik begitu. Tetapi kalau kita melihat apakah fondasi toleransi ini juga masih bisa dikatakan cukup kuat, Bang Usman? Pada dasarnya cukup kuat ya. Kalau kita perhatikan, bahkan masyarakat sendiri itu punya cara sendiri untuk menghukum mereka yang tidak toleran. Ya misalnya begini, ada kabar ya lewat medsos juga lewat pemberitaan media online itu ada satu toko roti misalnya yang menolak memenuhi pesanan kue yang ada ucapan Selamat Natal misalnya, itu katanya sekarang sepi. Katanya sekarang sepi. Kemudian kasus di Darmasraya di Sumatera Barat juga begitu muncul berita itu, media rame-rame kemudian memberitakannya, itu sebagai bentuk hukuman dalam arti pemberitaan kritis ya begitu, dan kemudian pusat turun tangan, Komnas HAM turun tangan, kemudian juga pemerintah pusat turun tangan, Menteri Agama juga berbicara begitu. Walaupun tentu masih ada menyisakan persoalan karena masih ada 40 kepala keluarga yang tidak bisa merayakan Natal di gereja karena izin membangun gereja tidak bisa, tidak keluar juga begitu. Ya bolehnya di rumah atau di gereja di kampung sebelah. Padahal kalau kita lihat Kristen itu agama yang sektenya begitu banyak. Jadi Anda tidak bisa sembarangan ke gereja lain yang bukan sekte Anda begitu. Kalau di dalam Islam kan apapun sektenya, mau Muhammadiyah, ya katakanlah Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi ya, bukan sekte memang, terus kemudian NU yang tradisional, Muhammadiyah yang modern misalnya begitu, itu bisa saling sembahyang di masjid manapun begitu kan. Tetapi kalau di Kristen ini memang agak unik dia. Nah, kesadaran-kesadaran seperti itu, pengetahuan seperti itu mungkin perlu. Artinya kita bagaimana mengenal yang lain itu lebih baik. Karena ada ungkapan kan, we hate what we don't know. Kita seringkali benci karena kita tidak tahu. Tidak kenal maka tidak sayang. Iya, tapi begitu kita tahu, begitu kita tahu, bahwa ternyata memang sekte Kristen itu begitu banyak. Dan mereka punya gereja-gereja sendiri. Kadang-kadang jemaatnya tuh cuma 10, 20 begitu. Nah, sehingga ya mereka memerlukan gereja sebetulnya begitu, tetapi tidak diizinkan dengan alasan umatnya sedikit begitu kan. Ini kan lucu juga sih, orang mau beribadah harus ada izinnya juga. Apakah mungkin begitu. harus ada sebuah wadah di mana antara berbagai agama ini bisa saling mengenal, bisa saling mestinya ada FKUB misalnya, ya Forum Kerukunan Umat Beragama, tetapi sering sekali ya ada kritik juga terhadap FKUB ini begitu kan. Kadang-kadang ya itu tadi
apa namanya mau membangun rumah ibadah begitu itu sulit ya, kedua belah pihak lah. Kadang-kadang juga membangun masjid di tempat yang muslim minoritas juga ada persoalan juga begitu. Saya kira FKUB ini sebetulnya bisa memfasilitasi persoalan-persoalan tadi itu begitu. Dan saya melihat begini, toleransi, saya sependapat dengan Romo Muji ya, toleransi di masyarakat itu sebenarnya kuat dan lebih genuine, lebih asli begitu, lebih natural ketimbang yang dilakukan oleh katakanlah pejabat ya. Kalau pejabat ini kan satu formal, kedua ada vested interest barangkali kan ingin terpilih lagi biar dibilang apa namanya pro keberagaman dan seterusnya begitu. Apalagi yang kemarin kena kecaman karena politik identitas misalnya ya itu, tapi di masyarakat itu begitu genuine. Bagaimana anak-anak SD di Madiun itu, SD negeri itu datang ke SD Kristen misalnya, atau kemudian Banser membantu mengamankan gereja misalnya, atau kunjungan-kunjungan komunitas-komunitas, ini lebih genuine saya kira ketimbang misalnya yang formal-formal. Kendati kita ingin mengatakan bahwa yang formal itu, yang simbolis itu juga penting karena untuk menunjukkan bahwa pemerintah sebetulnya juga mengakomodasi toleransi begitu. Oke. Artinya memang kalau kita melihat untuk masyarakat sendiri tadi Anda katakan genuine begitu kan, juga melakukannya dengan hatinya sendiri begitu. Tetapi riak-riak ini kemudian muncul kayaknya baru kita lihat mungkin beberapa 10 tahun terakhir mungkin Bang Usman. Dulu rasanya kalau Natal tidak perlu ada pengamanan yang cukup ketat begitu. Sekarang bahkan harus ada pengamanan, kemudian pemeriksaan yang begitu ketat. Harusnya saudara-saudara kita ini bisa merayakan Natal dengan tenang, dengan damai begitu. Jadi ini kan memang peristiwa lalu-lalu itu juga membuat kita harus mengantisipasi. Kita juga jangan menganggap enteng ya, karena toleransinya udah bagus begitu, aman-aman saja, tidak perlu dijaga dan lain-lain begitu ya. Nah, kita ingat tahun 2000 ya, bom Natal itu di mana-mana terjadi ya. Kemudian tahun berikutnya juga ada kejadian sampai seorang anggota Banser NU itu kan meninggal memeluk bom ya waktu itu di Jawa Timur ya, di Mojokerto kalau tidak salah. Nah, ini membuat kita harus waspada terus. Jadi seperti kita sampaikan tadi bahwa keberagaman itu sudah sunatullah, sudah dari sananya, itu hukum alam. Di satu sisi itu kekuatan, tapi di sisi lain itu juga bisa dipakai oleh mereka yang tidak suka untuk menjadi pemicu, pemantik begitu. Dan kalau tadi saya lihat di masyarakat sebenarnya tidak ada masalah, tapi seringkali ini diprovokasi oleh elit begitu loh. Provokasi justru yang datang oleh dari elit begitu ya. Elit ini luas sekali ya, misalnya ya kepala daerah, kemudian politisi begitu kan, kemudian tokoh-tokoh masyarakat itu bisa kita sebut sebagai elit. Yang memanfaatkan sedikit kecil ini kemudian jadi sesuatu yang besar. Baik. Bang Usman, nanti kita akan bahas lagi, dan pemirsa kami akan jeda dulu. Kami tetap akan menunggu telepon Anda di nomor telepon 021 583 99100. Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan sudah ada penelpon pada pagi hari ini yang akan berkomentar terkait dengan tema kita, Rayakan Natal, Nyalakan Harapan. Yang pertama dari Manado, Sulawesi Utara, ada Pak Vence. Selamat pagi Pak Vence. Selamat pagi Mbak Saskia, selamat pagi Pak Usman. Selamat pagi. Jadi begini Pak Usman, menarik. Tadi itu ada iklan yang ditayangkan oleh Metro TV itu yang dari produk Emas Pion kalau saya tidak salah. Mengajak kepada kita, kalau kita cinta Indonesia, walaupun katanya kita berbeda-beda, tetapi marilah kita gunakan produk-produk Indonesia. Nah, perayaan Natal dan Paskah dan Lebaran itu adalah salah satu produk bangsa kita dari konteks keagamaan. Nah, kenapa kita harus menghadirkan sebuah perbedaan kalau memang betul-betul kita menyadari bahwa kita ini adalah bangsa Indonesia yang ingin bahwa ada sebuah harapan seperti tema tadi, bahwa ke depan minimal tahun 2020 kita sudah ada perbedaan. Perbedaan dalam arti apa? Kalau tadi, betul Pak Usman, sering saya katakan bahwa sebetulnya yang membuat konflik negara kita adalah petinggi-petinggi kita, orang politisi-politisi kita yang sengaja menggunakan label-label agama menjadi kepentingan-kepentingan politik mereka. Sehingga ini mereka menanamkan kepada sebuah pemahaman kepada masyarakat kecil kita. Nah, ini yang harus dilakukan. Jadi kita harus berjuang demi untuk kepentingan kita ini. Nah, ini sebetulnya yang salah. Tetapi
topik pagi ini dari Metro TV, marilah kita mengajak. Ya, kemarin juga dibahas masalah toleransi. Saya kira kalau mau belajar toleransinya ada di Sulawesi Utara. Karena kita menganut suatu paham filosofi hidup masyarakat Sulawesi Utara dengan torang semua basudara, karena memang kita ini adalah ciptaan Tuhan. Ya, kita ini ciptaan Tuhan. Tuhan menghendaki kita harus satu di dalam satu konsep, katakanlah dalam satu konsep bernegara. Bukan karena kita berbeda agama, berbeda etnis, berbeda keturunan, lalu kemudian kita mau berdiri sendiri-sendiri. Apa yang akan terjadi? Terjadilah konflik di tataran masyarakat yang disebut dengan konflik horizontal. Tapi marilah pagi ini dalam konteks kita masih merayakan Natal, ya sebetulnya betul tadi, kenapa akhir-akhir ini mesti ibadah itu harus dijaga? Nah, berikanlah kebebasan kepada masyarakat yang memeluk agama masing-masing untuk melakukan peribadatan mereka. Karena beribadah itu kan adalah bagaimana kita membangun suatu komunikasi iman secara pribadi, secara horizontal kepada Tuhan yang oleh orang Islam disebut dengan hablum minallah. Dan bagaimana kita membangun kebersamaan di dalam tataran masyarakat kita yang disebut dengan hablum minanas atau membangun kebersamaan dalam konteks horizontal. Sesama nah, manusia. ini sebetulnya yang harus dipahami oleh petinggi-petinggi kita, agar ke depan kita tidak harus berbeda-beda dalam konteks pemahaman agama, etnis maupun keturunan, tetapi kita ini adalah Indonesia. Baik, Pak Fenca, terima kasih. Kami sudah menangkap maksudnya dan kita harus mengangkat kembali. Ini ada penelpon selanjutnya, sudah ada Pak Yunus Luat dari Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Selamat pagi, Pak Yunus. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Yunus. Yang begitu silakan. Baik memberikan tema-tema yang terbaik untuk NKRI tercinta. Rayakan Natal, nyalakan harapan. Perkuat kebersamaan, nyalakan harapan dalam bingkai NKRI. Terima kasih untuk kesempatan ini, walaupun kami dari pinggiran penjaga batas Negara Kesatuan Republik Indonesia, izin kami mau sampaikan rasa syukur terima kasih sebagai umat Kristiani dan saudara-saudara yang non-Kristiani, ada kebersamaan kita. Memang kita pahami ada banyak hal-hal yang dibuat, saya yakin itu hanya oknum. Mudah-mudahan itu oknum. Untuk mengkerukan suasana, mau mencerai-beraikan kita. Tadi sudah pembicara pertama sudah tepat. Jangan ada, mohon izin kalau saya sebut politisi, itu pun tidak menyeluruh. Orang-orang tertentu yang membawa nama keagamaan untuk kepentingan mereka dan bisa memecah belah kita. Tetapi sebenarnya kita harus syukuri bahwa NKRI ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, kita berbeda-beda, beda suku, beda agama, beda budaya dan lain sebagainya. Itu kekayaan yang luar biasa. Jangan sampai kita terbelah-belah. Kita belajar dari negara Timur Tengah. Saya tidak sebut daerah itu. Itu sudah maju, mapan, mantap. Tapi karena ada kepentingan pribadi, oknum, dan kelompok, maka dalam waktu sekejap saja hancur itu. Dan tidak bisa dibangun, tidak semudah membalik telapak tangan untuk membangun kembali kondisi yang baik, sejahtera, aman, damai. Oleh sebab itu, jangan kita terpancing dengan hal-hal seperti itu. Dan terakhir saya mau sampaikan ucapan terima kasih kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia, pihak TNI dan semua. Karena sudah berupaya mengamankan jalannya perayaan Natal. Ya memang sebenarnya tidak elok lah kelihatannya kalau dijaga. Karena terkesan ada apa-apa. Tapi sebenarnya lebih bagus tindakan preventif daripada kuratif. Jadi mereka menjaga jangan sampai tersulut sedikit saja susah kita ini. Oleh sebab itu terima kasih. Hormat bangga saya kepada TNI, Polri, karena sudah saya lihat sepenuhnya mereka menjaga. Walaupun kami di pinggiran, mereka juga bekerja. Kapolres Bulungan, Kapolda Kalimantan Utara sudah bekerja baik, sama Brigit dan lain sebagainya ada kebersamaan. Saya tahu orang-orang di sana juga beda agama. Ada teman saya di Brigit. Jadi baik, Pak Yunus. Baik, ini tampaknya terputus. Baik, kita akan langsung ke penelpon selanjutnya. Ini dari Aceh Tengah Aceh. Ada Pak Mauhalizar. Selamat pagi, Pak Mauhalizar. Selamat pagi Zakia, selamat pagi Bung Usman. Iya, selamat pagi Pak. Bagaimana Pak Mauhalizar dengan perayaan Natal di Aceh ini? Oh, sangat gembira, sangat meriah. Di sini aman-aman saja, tidak ada
gangguan apapun. Dan sekali lagi saya dari Aceh ingin mengucapkan Selamat Natal bagi saudara-saudara kami yang merayakannya. Natal adalah ritual manusia untuk mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa, yang juga merupakan salah satu persyaratan menjadi warga negara Indonesia, yaitu berketuhanan yang Maha Esa. Karena orang yang tidak berketuhanan tidak berhak tinggal di Indonesia sesuai dengan Pancasila kita. Setiap manusia beragama akan berusaha menjalankan perintah-perintah agamanya, di antaranya menyebarkan kasih sayang, persatuan, persaudaraan, maupun persahabatan. Mari sama-sama kita maafkan dan kita lupakan hal-hal yang selama ini membuat persatuan dan kesatuan bangsa ini retak. Masih terlalu banyak hal-hal ke depan yang urgen, hal-hal kemanusiaan yang perlu bangsa ini kerjakan bersama. Lintas agama, lintas suku, lintas etnis, dan lain sebagainya. Dengan momen Natal ini, bangsa Indonesia benar-benar harus tegakkan persatuan. Kami Muslim, keluarga kami Muslim, Bu. Tapi anak saya yang bernama Jeroh itu, dari persiapan Natal, dia sudah aktif di gereja hingga kemarin perayaan Natal. Dan hari ini, Agnes, Marta, Leo, Christine, katanya akan datang ke rumah kami untuk memberikan hadiah. Jadi ini merupakan surprise, merupakan kegembiraan yang luar biasa bagi kami. Lebih-lebih di Gayo ini, Bu, pendatang itu banyak dengan berbagai latar belakang agama, suku, bangsa, etnis. Tapi kami bisa membangun Gayo dengan demikian indah, dengan kebersamaan, dengan persaudaraan. Dan Natal ini kan kegiatan manusia untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Jadi kenapa harus diganggu? Ini kan bukan pesta di bar atau di mana-mana. Betul. Jadi, Baik, Pak Mauhalizar, terima kasih sudah berkomentar. Ini juga ternyata perayaan Natal di Aceh Tengah ini juga luar biasa. Mereka begitu toleran begitu di kota yang syariat Islamnya ditegakkan begitu di sana, Bang Usman. Dan ini sudah ada lagi penelpon yang terakhir, kali ini dari Temanggung, Jawa Tengah sudah ada Pak Sukarwan. Selamat pagi, Pak Sukarwan. Selamat pagi, Metro TV. Selamat pagi. Silakan Pak Sukarwan. Mungkin gini Mbak, saya komentarnya beda dengan orang yang tiga pertama tadi ya, agak beda lah. Saya terus terang saja, Mbak, perlu catat, dari saya lulus SD tahun 75, sampai saya sarjana tahun 87, wisuda. Zaman Pak Harto kan, zaman Pak Harto tuh nggak ada orang memperingati Natal dijaga polisi, dijaga TNI, nggak ada. Betul, ini bedanya. Jadi sepertinya perayaan-perayaan ini ya baik saja, tapi kita toleransi, saling toleransi lah, saling beda agama. Tapi mundur, kemajuan beragama bertoleransi mundur. Zaman Pak Harto, Orde Baru itu tidak ada orang peringati Natal dijaga polisi, gereja-gereja, nggak ada. Nggak ada sama sekali sampai saya lulus sarjana tahun 87. Lah malah dulu tuh bebas, saya Muslim, teman-teman saya Nasrani, saya kirim kartu Natal, mengucapkan selamat hari Natal. Nah, sekarang kok malah ada himbauan orang Muslim dilarang mengucapkan selamat Natal. Nah ini kan intoleransi juga. Jadi inilah yang masyarakat menilai zaman Pak Harto orang datang ke gereja tidak ada gereja dijaga polisi dan TNI. Bebas. Orang Muslim juga sholat Id juga nggak ada yang jaga. Semua berjalan alamiah, lancar, hormat menghormati. Tapi sekarang malah mundur ini. Nah itu aja komentar saya. Karena karena pelajaran P4 Pancasila tidak diajarkan lagi lewat SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi. Jadi sekarang tuh mundur malah. Orang beribadah ke gereja dijaga polisi kan nggak tenang. Baik Pak Sukarwan, terima kasih. Ini memang tadi kalau kita dengar Bang Usman, penjagaan yang cukup ketat ini sebagai salah satu mungkin mengapa jadinya kok beribadah sepertinya harus dengan penuh ketakutan, dijaga. Meskipun kita apresiasi apa yang dilakukan polisi, apa yang dilakukan pihak TNI, ini merupakan bentuk untuk antisipasi gitu, preventif. Tidak ingin terjadi hal-hal yang sebelumnya sempat terjadi. Nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan komentar-komentar dari penelpon kami pada pagi hari ini. Pemirsa, tetap bersama kami di Editorial Media Indonesia.
Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita akan membahasnya. Bang Usman tadi sudah ada penelpon yang memberikan komentar. Cuman tadi juga salah satu yang mungkin saya ingin garis bawahi adalah bagaimana ketika sikap para elit ini yang juga kadang-kadang memprovokasi. Padahal kalau sudah dikatakan sebenarnya solusi untuk perbedaan ini sudah ada. Pancasila ini sebagai solusi dari perbedaan. Semua sudah diatur. Kalau kita memaknai dengan baik, sebenarnya semua itu bisa berjalan dengan baik. Berarti apa ini yang kurang? Pancasilanya yang bukan kurang? Bukan cuma Pancasila, tapi masyarakat punya kearifan lokal tersendiri. Di NTT punya kearifan lokal. Bagaimana kaum muslim misalnya membantu pembangunan gereja, ya kemudian sebaliknya juga seperti itu. Kearifan-kearifan lokal itu ada. Tadi yang disampaikan Pak dari Aceh ya, Pak Mauhalizar itu kan kearifan lokal sebetulnya, bagaimana saling mengunjungi begitu. Nah tetapi ini kemudian dialihkan atau diprovokasi oleh elit karena kepentingan politik, misalnya keterpilihan, kemudian populisme ya, untuk populisme. Misalnya begini. Politik identitas sekarang ini memang lebih kuat dibandingkan di masa Orde Baru. Tadi membandingkan, ada yang membandingkan Pak Sukarwan misalnya di zaman Orde Baru itu memang tidak ada penjagaan. Siapa yang berani waktu itu? Ya, siapa yang berani untuk mengganggu, katakanlah beribadah. Tapi kebebasan beragama sebetulnya di zaman Orde Baru untuk beberapa agama tertentu itu juga persoalan. Misalnya Konghucu ya tidak bisa melaksanakan ibadah, merayakan tahun baru Imlek misalnya begitu, atau barongsai bahkan tidak boleh begitu kan. Nah jadi sekarang karena politik identitasnya menguat, kemudian juga ada pengaruh globalisasi, terorisme dan lain-lain, maka ya kita tidak mau mengambil risiko kan, ya mengambil risiko bahwa pilihannya seperti ini. Bagaimana kalau tidak dijaga polisi kemudian terjadi hal-hal, apakah kita merasa aman? Ketimbang misalnya dijaga polisi, ya dijaga polisi tapi kemudian tidak terjadi apa-apa, kan lebih aman seperti itu begitu loh. Nah jadi saya kira betul sekali bagaimana kemudian elit tidak kemudian memanfaatkan ini, memanfaatkan keberagaman itu untuk kepentingan pribadi, kepentingan politik, ya untuk kepentingan jangka pendek, tapi merusak keberagaman kita, masyarakat kita. Berarti begitu. Masyarakat juga harus aware begitu dengan apa yang disampaikan oleh elit ini, jangan sampai juga ini apakah harus disaring, dicerna lagi. Tapi Bang, kita juga apakah masih punya harapan begitu Bang terkait dengan keberagaman, toleransi? Iya, seperti tadi saya sampaikan, sekarang masyarakat mulai berani menghukum intoleransi. Seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana satu toko roti itu sekarang sepi pembeli karena menolak membuat pesanan kue Natal misalnya seperti itu. Kemudian yang kasus di Sumatera Barat itu juga mendapatkan hukuman dalam tanda petik ya, kira-kira seperti itu. Artinya apa? Masyarakat itu sebenarnya sangat toleran. Ya, sangat toleran. Jadi kita punya harapan, ya kita harus optimistis bahwa makin hari makin baik. Makin ada misalnya larangan untuk mengucapkan selamat Natal, makin banyak itu yang mengucapkan selamat Natal ternyata begitu kan. Kira-kira seperti itu begitu kan. Katanya karena kalau mengucapkan selamat Natal itu akidahnya rusak dan lain-lain, ya silahkanlah yang berpendapat seperti itu. Tapi kalau muslim sejati itu tidak akan rusak imannya hanya karena mengucapkan selamat Natal misalnya seperti itu begitu. Karena muslim sejati ini yang muslim yang nggak sejati barangkali yang takut seperti itu begitu kan, atau sebaliknya juga dari agama lain mengucapkan selamat hari raya agama lain juga saya kira tidak kemudian mengubah keimanan dia begitu kan, keyakinannya begitu ya. Iya, tidak langsung mengubah begitu. Jadi ya apa persoalannya? Baik. Bang Usman, semoga masyarakat juga kalau kita lihat sebenarnya juga mereka semakin sadar bahwa keberagaman ini sesuatu yang harus dipelihara, menjadi sesuatu yang penting begitu. Semoga mereka tidak gampang untuk terprovokasi. Iya, tadi saya sampaikan keberagaman itu sunatullah, itu hukum alam. Siapa yang melawan hukum alam ini itu pasti celaka lah, kira-kira begitu. Kalau Tuhan menginginkan semua dalam satu akan menciptakan semua seragam, tetapi Tuhan menciptakan semua berbeda. Baik, terima kasih Bang Usman Kansong sudah bergabung bersama kami, dan juga terima kasih pemirsa yang sudah berpartisipasi. Nyala harapan mesti dijaga agar mata kita tak buta sehingga mampu melihat cahaya. Obor harapan harus dijaga agar hati kita tak lekas mati sehingga bisa mendengar nurani. Selama api harapan itu kita pegang teguh, bangsa ini patut berharap kerukunan dan persaudaraan bakal tetap terpelihara. Baik persaudaraan atas dasar kemanusiaan maupun persaudaraan kebangsaan. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Zakia Arfan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.